Semangat pagi semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anakku, para mahasiswa dan mahasiswi Institut Santi Buana. Semoga kita semua di sini diberkati dan diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Nah, karena kita sudah saling mengenal, kita langsung saja ke ketentuan perkuliahan. Walaupun kalian sudah paham, tapi akan Ibu share kembali untuk merefreshkan ingatan kita tentang ketentuan perkuliahan yang akan dilakukan. Oke, di sini ada sedikit yang akan Ibu jelaskan untuk waktu masuk sesuai dengan jadwal perkuliahan dan toleransinya bisa 10 menit. Jadi ini berhubungan dengan kehadiran, wajib hadir 75%. Jika kehadiran tidak terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, perkuliahan kita dilakukan secara daring sehingga tugas-tugas yang di-share-kan dalam bentuk online juga harus wajib dikerjakan dengan tepat waktu, karena jika terlambat mengumpulkan nilai akan dikurangi. Bobot tugas lumayan besar, 45%. Untuk keaktifan dan sikap terdapat 10%, jadi anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi harus wajib aktif di kelas atau di WA group yang sudah dibentuk. Dan terakhir di ujian tengah semester dengan bobot 25% dan ujian akhir semester 30%, minta tolong juga sangat diperhatikan karena jika biasanya sih kalau dari ini kan ada toleransi waktu mengerjakan. Kalau bisa ada sinyal dan memang bisa dikerjakan hari itu juga, tolong segera dikerjakan dan tidak ditunda. Karena ada pengalaman anak-anak ada yang lupa untuk mengerjakan ujian karena diberikan toleransi yang cukup lama. Menjadi semoga kalian di sini semua disiplin dan dapat mengerjakan dan melaksanakan ketentuan yang sudah di-share-kan. Lalu kita langsung saja lanjut, Ibu akan menguraikan sedikit tentang RPS. Nah, di RPS ini sebenarnya sudah Ibu share-kan juga di LMS, bisa kalian download dan kalian pelajari. Di sini ada 16 kali pertemuan, 14 kali materi, dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir. Walaupun kita baru masuk pertama ini ya, tapi Ibu akan memberikan sedikit materi yang maksudnya materi hanya untuk sekedar kalian tahu aja. Jadi ada gambaran bagaimana sih tentang business creation itu, apa aja sih, dan seluk-beluknya bagaimana. Nah, business creation, kita mesti tahu tuh datangnya business creation dari mana. Ternyata Alvin Toffler tuh pernah meramalkan kalau ada 3 era, ya seperti era pertanian, era industri, dan era informasi. Ternyata prediksinya keliru, tidak sampai di situ, tidak selesai sampai 3 peradaban saja. Ternyata masih ada era kreatif, yaitu ekonomi kreatif dan menghasilkan industri kreatif. Jika kita lihat menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis itu adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan dalam usaha dagang. Kita tahu kalau di zaman serba sulit seperti sekarang ini, susah mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana sih cara kita membuat usaha atau bisnis yang dengan modal kecil? Jangan khawatir. Contoh yang simpel saja, kita dengan berjualan pulsa elektrik. Kenapa? Karena pulsa ini rata-rata orang sangat membutuhkan. Apalagi mahasiswa yang di dalam asrama. Jadi mahasiswa yang di dalam asrama itu kan kecil kemungkinan untuk keluar, apalagi membeli di luar. Ya mungkin agak sedikit repot lah begitu kan. Nah, ini merupakan peluang bagi kita yang ingin menjual. Walaupun mungkin untungnya kecil, tapi kalau kita lakukan secara rutin, lama-lama untungnya bisa menjadi besar. Salah satu bisnis yang simple dikerjakan. Nah, ini ada bisnis dan perspektifnya. Kalau dalam bahasa Inggris sih artinya busy, artinya sibuk. Jadi secara etimologi, ya bagaimanakah berarti keadaan di mana individu atau kelompok sibuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Perspektifnya ya bagaimana cara pandang suatu masalah untuk mempengaruhi perspektif tersebut sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam situasi tertentu.
Cara di sini mengapa bisnis kreatif perlu dikembangkan? Ya, menurut data di sini, Indonesia itu berada di urutan 115 dari 200 lebih negara. Tetangga kita aja yang Malaysia di urutan ketiga, Singapura urutan ke-9, Filipina, Vietnam, dan Thailand urutan 50 sampai 80. Jadi dari hal tersebut dan dari arahan Presiden, beliau mengemukakan ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena ketika ekonomi kreatif dilaksanakan di dalam masyarakat, maka ekonomi Indonesia itu akan terbantu. Begitu. Sehingga perlu diversifikasi sumber pertumbuhan untuk mengatasi tantangan perekonomian nasional. Nah, di sini ada beberapa peluang pengembangan bisnis kreatif, baik dari segi demografi sampai ke potensi kekayaan alam dan budaya. Lalu di sini ada beberapa usaha kreatif yang prospek ya, bisa dilihat dari subsektornya arsitektur, desain interior, film, fotografi, kriya, kuliner, dan sebagainya. Ada musik, fashion. Nah, contoh yang simpel sekali ketika kita berbisnis di bidang kuliner, kalau sekarang ini kan sedang ini lebih ininya ketika orang memesan secara online kuliner. Itu merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Jadi mungkin awalnya berat ya kalau dulu kita sering offline, tapi sekarang dengan kuliner secara online akan lebih banyak konsumen yang didapat. Nah, di sini ada menjadi wirausahawan industri kreatif. Jadi menjadi wirausahawan harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda. Sehingga dari hasil nilai tambah yang baru, merintis usaha yang baru dapat mengembangkan organisasi yang baru pula. Di sini ada beberapa tips berbisnis dalam bisnis kreatif. Jadi kalau misalnya dari segi permodalannya kita bisa memanfaatkan skema KUR ya atau kredit usaha rakyat yang biasanya disediakan oleh bank-bank di Indonesia. Terus sumber daya manusianya dan dari segi pemasarannya kita mencoba ya untuk memperluas bisnis tersebut bisa mengikuti pameran, promosi atau dalam skala-skala kecil maupun skala besar. Jika memungkinkan, kita bisa mencoba perdagangan impor dan ekspor. Jika dari segi infrastruktur, di sini ada yang membangun industri di kota kreatif atau jaringan kota kreatif nasional. Mengikuti perkembangan TIK ya, ini penting sekali ya. Jika dari segi kelembagaan dan hak intelektual, kita bisa menciptakan citra yang baik dan trademark sehingga memperkecil kemungkinan pembajakan. Nah, mungkin itu sepintas atau sekilas dari business creation. Jadi, jika ada yang masih belum jelas, silahkan kalian memberi pertanyaan atau tanggapan di WA group yang telah kita buat sebelumnya. Baik, untuk sementara hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih sebelumnya dan satu pesan dari saya ketika kita sudah memulai untuk masuk di Institut Santibuana kita mesti keluar juga dengan baik. Dalam arti kita bisa selesai dengan cara yang baik sehingga bisa membanggakan orang tua kita dan kalian juga pasti bangga dengan hasil yang kalian dapat. Oke, itu ada sekedar intermezzo saja. Terima kasih dan selamat siang semuanya.